Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3263 sebuah item untuk sebuah item. Secara keseluruhan, harapan kekaisaran iblis suci diletakkan pada Raja Iblis yang abadi. Lebih jauh lagi, Raja Iblis yang abadi adalah eksistensi yang menakutkan. Bahkan keluarga kerajaan kekaisaran iblis suci harus bersikap hormat di depannya. Jika Lu Ming benar-benar murid yang dihargai oleh Raja Iblis yang tidak pernah mati, itu akan bagus. Orang-orang ini tidak berani menyinggung perasaannya. Jika mereka menyinggung Lu Ming, orang-orang ini tidak akan mampu menahan satu tamparan pun dari Raja Iblis yang tidak pernah mati ketika dia keluar dari pengasingan. Para ahli di tempat kejadian saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka? Akhirnya, seseorang berbicara dan menunjuk ke arah Lu Ming. Tentu saja, nadanya jauh lebih lembut. Dia tidak berani bersikap sombong dan berteriak pada Lu Ming untuk membunuhnya. Dia hanya bertanya kepada Lu Ming bagaimana dia harus menghadapinya. Sejujurnya, jika mengingat sifat pemarah saya di masa lalu, saya akan menamparkan orang-orang ini sampai mati karena telah menyinggung saya seperti ini. Lu Ming berkata. Namun, kata-katanya tidak hanya membuat para ahli senior ketakutan, tetapi juga para tokoh terkemuka di bawah kaki Lu Ming. Beberapa dari mereka hampir mengompol. Jika mereka tidak mengatupkan kaki mereka dengan erat, mereka akan mengompol. Jangan bunuh kami, Paman, selamatkan aku, membantu. Beberapa orang berteriak, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Tetapi, pada saat itu, Lu Ming mengubah nadanya dan berkata, namun, suasana hatiku sedang baik beberapa hari ini dan aku tidak ingin ternoda darah. Aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Terima kasih, Tuan Muda Lu Ming. Para ahli sangat gembira. Sebelum Lu Ming dapat menyelesaikan kalimatnya, beberapa dari mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Aku belum selesai bicara, apa yang membuatmu begitu cemas? Aku bilang aku tidak akan membunuh mereka, tetapi aku tidak mengatakan aku akan membiarkan mereka pergi. Jika kamu ingin membiarkan mereka pergi, kamu harus menukarnya dengan harta karun. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Gunakan harta karun untuk bertukar. Tuan Muda Lu Ming, harta karun apa yang Anda butuhkan? Seseorang bertanya. Dan EBSCP, sangat mudah. Bocah ini memiliki kultivasi Raja Surgawi tingkat pertama, jadi dia akan kembali dengan 10 artefak surgawi tingkat 5 kualitas tertinggi. Mata Zhao Feng berbinar saat dia berbicara. Lu Ming menunjuk salah satu pemuda. Apa? 10 artefak dewa tingkat 5 tingkat tertinggi. Kenapa kau tidak merampok seseorang saja? Yang lebih tua dari pemuda itu meraung. Hati-hati dengan ucapanmu, apa maksudmu dengan merampas? Sungguh tidak mengenakan untuk didengar. Kita semua beradab, tidak bisakah kau lebih beradab? Aku disebut barter, mengerti? Lagi pula, bocah ini adalah kesayangan surga. Di masa depan, kultivasinya setidaknya akan mampu menjadi puncak Raja Surgawi. Dia bahkan mungkin cukup beruntung untuk masuk ke alam Dewa Surgawi. Jika menurutmu itu tidak sepadan, maka aku akan membunuhnya saja. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ini layak, aku akan menukarnya, aku akan menukarnya. Senior pemuda itu menggertakkan giginya dan setuju. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena identitas Lu Ming, dia akan langsung menamparkan Lu Ming sampai mati. Dan EBSCP, dia adalah Raja Surgawi tingkat kedua, dan dia memiliki 10 artefak surgawi kualitas tertinggi tingkat 7. Dan EBSCP, dia berada di level kedua alam God King, dan dia sangat cantik. Dia adalah kecantikan nasional yang akan membuatku iba saat melihatnya. Dia juga memiliki 10 artefak surgawi tingkat 8 dengan kualitas tertinggi. Lu Ming menunjuk para pemuda dan pemudi dan menyebutkan harganya satu per satu. Meskipun para tetua pemuda sangat tidak bersedia, mereka semua akhirnya setuju. Semua pemuda ini sangat berbakat. Meskipun mereka bukan yang terkuat di faksi masing-masing, mereka tidak jauh dari itu. Mereka semua memiliki potensi untuk menjadi dewa-dewa di masa depan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar dengan Lu Ming. Mengingat status Lu Ming, mereka tidak berani bergerak. Namun, mereka telah lama mengumpat dalam hati. Khususnya,
Setiap kali Luming menunjuk seorang gadis, dia akan menambahkan kata menyedihkan saat melihatnya. Namun, ketika mereka melihat gadis-gadis muda itu semuanya memar dan bengkak, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Luming sama sekali tidak merasa menyedihkan. Mereka begitu marah hingga dada mereka terasa sesak. Baiklah, harganya sudah ditetapkan. Kami akan serahkan uang dan barangnya. Orang ini, bawakan 10 artefak dewa tingkat 5 tingkat tertinggi terlebih dahulu. Luming menggendong seorang pemuda seolah sedang menggendong anak ayam kecil. Ah! Pemuda itu berteriak marah, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia ingin menyerang Luming, tetapi mereka malah menjualnya sebagai barang. Penghinaan semacam ini sungguh tak tertahankan. Namun, saat berikutnya, pemuda itu segera menjadi patuh dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini karena Luming berkata dengan acuh tak acuh, jika kau terus berteriak seperti babi yang sedang disembelih, aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalanan. Kalimat ini sangat mematikan. Bukan hanya pemuda ini, tetapi pemuda lainnya juga menjadi patuh, terutama para wanita. Jika mereka benar-benar melakukannya, itu akan lebih buruk daripada membunuh mereka. Aku akan memberikannya padamu. Penatua dari pemuda di tangan Luming melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Luming. Luming menangkapnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ada 10 artefak surgawi tingkat kelima tingkat tertinggi di dalamnya. Ini dia. Luming melemparkan pemuda di tangannya kepada sang ahli. Kemudian, dia melanjutkan berdagang dengan pemuda lainnya. Dengan cara ini, Luming menghabiskan waktu setengah jam dan semua pemuda telah menyelesaikan transaksi mereka. Kita telah untung. Kita telah untung. Luming sangat gembira. Dan EBSCP, totalnya ada lebih dari 100 pemuda, semuanya berada di level pertama God King atau lebih tinggi. Bagian depan digunakan untuk memperdagangkan artefak surgawi berkualitas tertinggi. Terlebih lagi, bahkan yang terendah di antara mereka adalah artefak dewa tingkat 5 kualitas tertinggi. Artefak-artefak suci Luming kini menumpuk seperti gunung. Dia benar-benar telah memperoleh keuntungan besar. Alasan mengapa Luming menggunakannya untuk menukar begitu banyak artefak dewa sepenuhnya demi QQ. Dalam beberapa dekade Luming berada di Kekaisaran Iblis Suci, QQ akhirnya maju dan mencapai tingkat kelima dari alam Raja Surgawi. Setelah mencapai tingkat kelima dari alam Raja Surgawi, makan QQ meningkat pesat. Artefak surgawi yang dimakannya setidaknya adalah artefak surgawi tingkat tertinggi kelima atau pecahan artefak surgawi tingkat tertinggi kelima agar memiliki efek apapun. Mereka yang tingkatnya lebih rendah tidak merasakan dampaknya. Luming merasa pusing dengan makannya yang besar. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan memberi QQ makanan yang banyak. Dengan artefak dewa ini, QQ akan cukup makan untuk jangka waktu tertentu. Melihat wajah Luming yang berseri-seri, para ahli menggertakkan gigi dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka tidak sabar untuk membunuh Luming di tempat. Namun, mereka sebenarnya khawatir terhadap Raja Iblis yang tidak bisa mati. Jika Luming benar-benar murid Raja Iblis yang abadi, itu akan menjadi masalah besar. Meskipun dia adalah putra Raja Iblis, tidak pantas bagi generasi tua seperti kita untuk mendekatinya. Namun, tidak apa-apa bagi generasi muda untuk melakukannya. Sangat wajar bagi generasi muda untuk terbunuh karena kesalahan. Salah satu paman tuan muda Feng Lu berkata dengan dingin. Mata banyak orang berbinar. Benar sekali. Bahkan jika dia adalah murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati, generasi muda masih bisa bersaing satu sama lain. Beberapa orang memperlihatkan niat membunuh mereka. Sementara itu, Pangeran Muda Feng Lu melotot ke arah Luming dan berkata, Bocah, apakah kau pikir kau sangat kuat? Biar ku beritahu, para ahli kesombongan surga sejati di sini semuanya telah memasuki istana iblis untuk berkultivasi beberapa waktu lalu. Melihat waktu, beberapa dari mereka seharusnya segera keluar dari istana iblis. Pada saat itu, kau bisa menunggu kematianmu. Oh, masih ada favorit surga, benarkah? Luming berkata, matanya bersinar. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi gembira. Ada banyak harta karun surga lainnya. Sama saja, ketika dia menekan mereka, dia bisa menukarnya dengan lebih banyak harta karun. Jika yang lain mengetahui pikirannya, mereka mungkin akan muntah darah saat itu juga. Bab 3264, Transformasi Ketiga Iblis Langit. Ada berita, sepupuku, Tang Hao,
akan keluar dari pengasingannya dalam 3 hari. Dia keluar dari Istana Iblis. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan menekan Lu Ming dan menginjak-injaknya. Tiba-tiba seorang pemuda berteriak, sangat bersemangat. Apa? Tang Hao baru saja keluar dari pengasingan. Kali ini, Tang Hao telah memasuki Istana Iblis dan berkultivasi selama 100 tahun. Dia kemungkinan besar telah membangkitkan teknik rahasia asalnya. Dia pasti akan mampu menekan orang ini. Hebat sekali. Anak ini akhirnya akan ditindas. Mari kita lihat berapa hari lagi dia bisa bersikap sombong. Para pemuda lainnya sangat gembira saat mendengar itu. Mereka tampak sangat percaya diri pada Tang Hao. Nak, sepupuku Tang Hao ingin bertarung denganmu dalam 3 hari. Beranikah kau menerimanya? Seorang pemuda dengan wajah memar dan suara gemetar menatap Lu Ming dengan arogan dan memprovokasi dia. Terima tantangannya? Tentu saja, dia akan menerima tantangannya. Ini semua adalah senjata surgawi. Tidak, mari kita lihat seberapa surgawi dia. Lu Ming langsung mengangguk. Dia sangat bersemangat dan hampir saja mengatakan rencana kecilnya. Juga, aku akan menunggunya di sini. Katakan padanya untuk datang ke Taman Langit yang jahat dalam 3 hari. Lu Ming berkata. Setelah itu, dia mencari tempat duduk dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu meminumnya perlahan. Tunggu saja. Pemuda itu memberi perintah kepada Lu Ming. Kemudian, beberapa pemuda mundur untuk mencari tempat memulihkan diri. Pada saat yang sama, berita itu menyebar seperti angin puyuh. Pertama-tama, Lu Ming telah menekan lebih dari 100 orang kesayangan surga, termasuk pangeran muda pembantaian, yang mengejutkan banyak orang. Kemudian, berita bahwa Lu Ming adalah murid Raja Iblis yang tidak pernah mati mengejutkan banyak orang. Ketika mereka mengetahui bahwa Tang Hao keluar dari Istana Iblis dan akan menantang Lu Ming 3 hari kemudian, semakin banyak orang berkumpul di Taman Langit Iblis untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, Lu Ming juga belajar sesuatu dari yang lain. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tempat kultivasi suci Kekaisaran Iblis Suci, Istana Iblis, dibuka. Pada saat itu, sebuah acara besar diadakan, dan semua jenius Kekaisaran Iblis Suci berpartisipasi. Pada akhirnya, kelompok kesayangan surga yang paling menonjol akan memasuki Istana Iblis untuk berkultivasi. Dia berkultivasi selama 100 tahun. Lu Ming tercerahkan. Tidak heran jika para kesayangan surga sebelumnya begitu lemah. Jika Kekaisaran Iblis Suci begitu lemah, maka mereka terlalu lemah untuk dibandingkan dengan dinasti suci yang sangat hampa. Perlu diketahui bahwa para jenius dari dinasti suci kekosongan besar tidak hanya berada di kelompok Lu Ming yang menghadiri upacara besar Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Ada juga kelompok yang dianggap sebagai generasi muda. Namun, mereka lebih tua dari kelompok Lu Ming. Ternyata para jenius kuat dari Kekaisaran Iblis Suci telah memasuki Istana Iblis untuk berkultivasi. Lu Ming menunggu dengan tenang. Semakin banyak orang berdatangan ke Taman Langit yang jahat. Para pemuda yang telah dipukuli oleh Lu Ming telah pulih dan kembali ke Taman Langit yang jahat. Tang Hao ada di sini. Tiba-tiba seseorang berbisik. Kerumunan itu secara otomatis membuka jalan bagi seorang pemuda kekar untuk melangkah di udara. Pria muda ini tingginya 2 meter dan memiliki potongan rambut cepak. Otot-ototnya menonjol seperti binatang buas, memancarkan aura penindasan yang kuat. Inilah Tang Hao, sang jenius teratas generasi muda Kekaisaran Iblis Suci. Ledakan. Tang Hao mendarat di tanah seperti gunung besar, mengguncang tanah. Kamu adalah Lu Ming, murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati. Mata Tang Hao bersinar tajam saat dia menatap Lu Ming. Tidak buruk, Lu Ming menjawab dengan tenang. Aku tidak percaya. Raja Iblis yang tidak pernah mati adalah salah satu ahli terkuat dalam sejarah Kekaisaran Iblis Suci kita. Mengapa dia mau menerimamu sebagai murid? Jika dia mau menerimamu, itu seharusnya menjadi kebanggaan surgawi Kekaisaran Iblis Suci kita. Tang Hao berkata, matanya tampak garang. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Tapi jika aku memukulmu terlalu keras, aku tidak akan bertanggung jawab atas kematianmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia memandang rendah Tang Hao. Anak ini, suaranya besar sekali. Dia benar-benar sombong. Benar sekali. Siapakah Tang Hao? Dia telah lama mencapai tingkat ketiga alam God King. Dia begitu kuat sehingga Duke Feng Lu muda tidak dapat dibandingkan dengannya. Anak nakal ini sangat sombong. Dia tampak seperti ingin dipukuli.
Aku benar-benar ingin menindasnya. Jangan lakukan itu. Kudengar dia adalah murid dari Raja Iblis yang tidak bisa mati. Kau bukan anggota generasi muda. Jika kau menyentuhnya, berhati-hatilah agar Raja Iblis yang tidak bisa mati itu tidak mengganggumu di masa depan. Orang-orang dari Kekaisaran Saint Devil tidak menyukai Lu Ming, tetapi mereka hanya bisa berbicara dengannya. Tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Sombong. Semoga kamu punya hak untuk bersikap sombong. Mata Tang Hao bersinar dengan ganas, seperti binatang buas. Ledakan. Dia melangkah maju dan ki iblisnya membumbung tinggi ke langit. Otot-ototnya menggelembung dan dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kekuatan tinju itu menerobos udara dan kekosongan bergetar hebat, membentuk tekanan tinju mengerikan yang menekan Lu Ming. Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang kekuatan Tang Hao saat dia bergerak. Dan EBSCP, dia berada di puncak langit ketiga alam Dewa Raja dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali. Masih belum diketahui apakah dia telah membangkitkan keterampilan rahasia asal atau tidak. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan kemampuan tersebut. Kekuatan surgawi meledak dan Lu Ming juga melayangkan pukulan. Tinju melawan tinju. Kedua tinju itu beradu seperti dua pertempuran hebat, menciptakan ledakan dahsyat. Kekuatan yang dibangkitkan tersebar ke segala arah, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur. Kemudian, sesosok tubuh mundur lebih dari selusin langkah. Itu adalah Tang Hao. Dengan kekuatanmu, aku bisa melawan 100 orang dari kalian. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Sombong sekali, transformasi manusia iblis dari transformasi ketiga iblis langit. Kau sedang mencari kematian. Tang Hao meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Kemudian, tubuhnya mulai membengkak, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Pada saat berikutnya, duri-duri tulang merah muncul dari tubuhnya, tampak sangat ganas. Ini adalah transformasi ketiga dari iblis surgawi, transformasi manusia iblis. Tang Hao akhirnya menggunakannya. 3 transformasi Sky Devil, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, mereka yang bisa mengolahnya sangat sedikit. Mari kita lihat bagaimana anak itu menghadapinya. Banyak orang berteriak ketakutan. Mereka semua tahu betapa mengerikannya tindakan ini. Wah! Tang Hao menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerang Lu Ming seperti bola meriam. Kemudian, dia melayangkan pukulan yang jauh lebih kuat ke arah Lu Ming. Di depan tinjunya, ada taji tulang merah yang lebih tajam dari pedang. Namun, serangan Lu Ming sangat sederhana. Ia menggunakan jari-jarinya sebagai tombak dan menunjuk ke depan. Kekuatan mengerikan berkumpul di ujung jarinya dan kemudian sinar tombak meledak. Cahaya tombak itu mengumpulkan 10 jenis kekuatan surgawi dan 10 jenis faktor kekuatan surgawi asal. Itu sangat kuat. Dentang. Cahaya tombak dan taji tulang di tangan Tang Hao beradu hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tubuh Tang Hao bergetar hebat dan ia terpaksa mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang merasa sulit mempercayai bahwa Tang Hao, yang telah mengaktifkan transformasi ketiga iblis surgawi, bukanlah tandingan Lu Ming. Tang Hao sendiri juga sangat terkejut dan hatinya kacau. Basis kultivasi Lu Ming hanya berada di tingkat kedua alam Raja Dewa. Di seluruh Kekaisaran Saint Iblis, tidak lebih dari 3 orang dengan kekuatan tempur seperti itu. Apakah kamu punya jurus pamungkas lainnya? Gunakan semuanya sekaligus. Kata Lu Ming acuh tak acuh. Bab 3265, apakah aku sombong? Setelah bertukar pukulan dengan Tang Hao, dia menyadari bahwa transformasi ketiga iblis langit memiliki efek yang sama dengan formula pertempuran. Itu juga meningkatkan kekuatan tempurnya dalam sekejap. Akan tetapi, bahkan jika kekuatan tempur pihak lain telah meningkat, hal itu tidak layak untuk disebutkan kepada Lu Ming. Lu Ming jauh lebih kuat daripada saat dia menghadiri pertemuan Agung Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Dulu ketika ia menghadiri konferensi Akademi Suci Kerajaan Void Agung, basis kultivasi Lu Ming hanya berada di level pertama alam dewa. Sekarang, ia telah mencapai puncak alam dewa tingkat kedua. Saat itu, dari 10 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa Lu Ming, hanya kekuatan surgawi penguasa yang telah bangkit 2 kali. 7 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa lainnya telah bangkit 1 kali. 2 jenis lainnya bahkan belum terbangun. Dan sekarang, ke-10 jenis kekuatan surgawi telah dibangkitkan untuk kedua kalinya. Selain itu, keterampilan surgawi dan keterampilan rahasianya juga telah meningkat pesat.
Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Lu Ming pasti perlu mengerahkan upaya untuk menghadapi seorang jenius seperti Tang Hao. Sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan tubuh dewa kuno atau keterampilan rahasia asal. Alasan mengapa Lu Ming tidak segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Tang Hao adalah karena dia lebih penasaran dengan berbagai keterampilan rahasia dan keterampilan surgawi dari Kekaisaran Iblis Suci. Dia ingin melihat keterampilan rahasia dan keterampilan surgawi apa lagi yang dimiliki pihak lain. Nak, kau memang kuat, tapi aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Ambil jurus terkuatku, Demon God Mountain. Tang Hao melolong panjang, dan Ki Iblis melonjak. Pada akhirnya, gunung iblis hitam pekat muncul di atas kepalanya. Gunung iblis itu tinggi dan berat, dan auranya liar. Ini adalah keterampilan rahasia Origin. Seseorang berseru. Itu benar-benar teknik rahasia asal. Tang Hao telah mengasingkan diri di Istana Iblis selama 100 tahun dan dia telah membangkitkan teknik rahasia asal. Itu mengerikan. Begitu skill rahasia asal digunakan, dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Anak itu pasti akan kalah. Banyak tokoh kuat di Kekaisaran Suci Iblis sangat gembira, berpikir bahwa Tang Hao akhirnya dapat menekan Lu Ming. Dia benar-benar telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Tang Hao tidak lemah. Dengan kekuatannya, dia bisa masuk 20 besar atau bahkan 10 besar ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan konferensi. Fenomena naga surgawi yang menarik. Lu Ming berteriak pelan dan langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Dia mengayunkan tinjunya dan 2 naga surgawi menyerbu keluar secara berurutan. 2 naga surgawi raksasa dengan 9 cakar menyerbu dan bertabrakan dengan gunung iblis raksasa. Setelah 2 ledakan keras, kedua 9 cakar itu bergetar hebat sebelum meledak. Kau tak bisa menghalangi gunung iblisku, tekan. Tang Hao berteriak saat dia berdiri di gunung iblis seperti Raja Iblis. Auranya sangat kuat saat ki iblis di tubuhnya terus mengalir ke gunung iblis, yang terus menekan Lu Ming. Anak itu akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia akan kalah. Banyak orang berteriak kegirangan, terutama para elit yang telah dipukuli oleh Lu Ming. Mereka bahkan lebih bersemangat, berharap melihat Lu Ming dipukuli oleh Tang Hao. Siapa yang bilang aku akan kalah? Aku baru saja pemanasan. Perhatikan baik-baik, fenomena naga surgawi. Suara menghina Lu Ming terdengar. Kemudian, dia tiba-tiba meninju dengan kedua tangannya. Dan EBSP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan naga terus terdengar, dan kekuatan naga yang besar meledak. Ki naga mendidih, dan naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul di langit. 1 2 3. Pada akhirnya, totalnya ada 27 naga dewa bercakar 9. Sebenarnya, Lu Ming dapat memadatkan 49 pembuluh darah sekaligus. Namun, ia tidak perlu melakukannya untuk menghadapi Tang Hao. 20 naga dewa bercakar 9 yang besar menyerbu ke depan satu demi satu. Pemandangan yang luar biasa saat mereka menerkam Gunung Iblis. 27 naga dewa bercakar 9 meledak berturut-turut. Kekuatannya mengejutkan, dan Gunung Iblis berguncang hebat. Di Gunung Iblis, ekspresi Tang Hao juga berubah drastis. Tubuhnya terus gemetar, seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Ledakan. Beberapa saat kemudian, Gunung Iblis itu tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Aduh! Tang Hao menelan seteguk darah saat dia mundur. Kembali ke sini. Mati! Lu Ming berteriak dan melesat ke langit. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besarnya meraih Tang Hao. Rahasia asal-usul Tang Hao telah rusak. Dia batuk darah dan mundur karena serangan balik. Dia tidak dapat membentuk kembali gunung iblisnya untuk sementara waktu dan hanya dapat menyerang tangan besar Lu Ming dengan keterampilan sembelit iblis surgawi. Namun, 9 rantai es itu terbang keluar tanpa suara dan melilit Tang Hao. Kemudian, mereka melambai dan menghantam Tang Hao ke tanah. Ledakan. Rasanya seperti gunung besar menghantam tanah. Tang Hao menjerit saat tulang-tulangnya berderit tanpa henti. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Asyik. Tubuh Lu Ming bergerak dan dia turun dari langit. Dia menginjak tubuh Tang Hao. Tang Hao menjerit kesakitan dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Seluruh tempat itu sunyi. Cepat, terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira Tang Hao akan mampu menekan Lu Ming dan mereka sangat gembira. Saat berikutnya,
Lu Ming meledakkan puluhan naga dewa bercakar 9 dan melukai Tang Hao dengan parah. Semua ini terjadi dalam rentang beberapa tarikan napas. Don, Tang Hao kalah. Seseorang berkata dengan suara serak, seolah-olah dia masih tidak percaya. Tang Hao adalah seorang jenius yang telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dengan kekuatan tempur seperti itu, ia dikalahkan oleh Lu Ming, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Di seluruh kekaisaran iblis suci, hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal ini, bukan? Semua orang berpikir, bocah ini berkata bahwa dia adalah murid yang sangat dihargai oleh Raja Iblis yang tidak pernah mati. Mungkin itu benar. Benar sekali. Dengan bakat seperti itu, wajar saja jika Raja Iblis abadi menghargainya. Setelah pertempuran ini, banyak orang semakin yakin bahwa Lu Ming mungkin benar-benar murid yang dihargai oleh Raja Iblis yang abadi. Dengan bakat seperti itu, banyak ahli yang akan iri dan berebut untuk menjadikannya murid. Yang lainnya terkejut, tetapi Lu Ming merasa itu normal. Meskipun Tang Hao kuat, dia tidak sekuat Chu Chengkong, Ye Zifan, Su Wuya, atau Qiu Yue, apalagi pedang kaisar yang tak terduga. Saat Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar mengadakan pertemuan, kekuatan tempur Lu Ming saat itu mampu mengalahkan pihak lain. Apakah kamu masih menganggapku sombong? Lu Ming menginjak tubuh Tang Hao dan menatapnya. Anda, Tang Hao sangat terkejut dan marah. Dia ingin melawan, tetapi kaki Lu Ming seperti gunung, membuatnya sulit bergerak. Jangan bergerak, atau aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalanan. Diam, kata Lu Ming acuh tak acuh. Tang Hao kemudian diam. Lu Ming, lepaskan Tang Hao. Seorang lelaki tua berambut putih berteriak. Dia adalah senior Tang Hao. Tang Hao adalah kebanggaan surga nomor 1 dari pasukan ini. Sungguh memalukan diinjak-injak di depan umum. Aku akan melakukannya, tapi terserah padamu. Lu Ming tersenyum dengan ekspresi tidak berbahaya. Wajah banyak orang berkedut. Jelas bahwa Lu Ming ingin meminta harta karun lagi dan berdagang. Kamu, sebutkan harga kamu. Tetua Tang Hao tidak punya pilihan selain bertanya. Dia tidak berdaya menghadapi seorang guru seperti Lu Ming. Pihak lain kemungkinan besar adalah murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Bab 3266 Iblis Darah Tak Terbatas. Tidak masalah. Aku butuh harta karun dingin Supreme. Bawakan aku beberapa. Kata Lu Ming. Kali ini, ia meminta harta karun yang sangat dingin untuk menetralkan energi inti bintang. Harta karun dingin tertinggi. Aku tidak memilikinya, aku akan kembali ke keluargaku untuk melamar. Kata lelaki tua berambut putih itu. Pergilah, aku akan menunggu di sini. Lu Ming berkata, dia tidak berniat melepaskan Tang Hao. Pihak lain tidak punya pilihan selain meninggalkan klan untuk mengajukan permohonan harta karun dingin tertinggi. Lu Ming tidak perlu menunggu lama. Tetua berambut putih itu kembali. Ini adalah harta karun dingin tertinggi yang kamu inginkan. Sebuah batu hitam pekat muncul di tangan lelaki tua berambut putih itu. Begitu batu itu dikeluarkan, suhu rendah yang mengerikan menyelimuti udara. Suhu turun dengan cepat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan beberapa makhluk yang baru saja mencapai alam God King menggigil. Harta karun yang bagus. Mata Lu Ming berbinar. Suhu batu ini sangat rendah. Batu ini jelas merupakan harta karun dingin tingkat atas dan pasti dapat menetralkan sejumlah besar energi dari inti bintang. Tetua berambut putih melemparkan batu hitam itu ke Lu Ming. Seberkas cahaya melesat keluar dari antara alis Lu Ming dan batu hitam itu menghilang. Batu itu secara alami ditelan oleh formula kuantitas. Haha, harta karun dingin tertinggi ini tidak buruk. Energi yang dinetralisirnya sudah cukup bagimu untuk menerobos ke tingkat keempat God King. Rumus karakter Liang tertawa. Lu Ming juga sangat gembira. Dia meraih Tang Hao dan melemparkannya ke arah tetua berambut putih itu. Aku akan mengembalikannya padamu. Jika Anda memiliki favorit surga lainnya, jangan ragu untuk datang dan menemui saya. Lu Ming berseri-seri karena girang. Di matanya, para kesayangan surga yang datang menantangnya itu semuanya adalah harta karun. Orang ini, yang lain terdiam. Mereka menggertakkan gigi ketika melihat ekspresi serakah Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming mengabaikan orang banyak dan duduk bersila. Ini karena dengan harta karun Frost tertinggi, formula, ukuran, dapat memurnikan energi dari inti bintang dengan sangat cepat.
Ada aliran energi murni yang terus-menerus mengalir ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mengedarkan kitab suci 1000 dao langit dan bumi serta mengubah energi menjadi kekuatan surgawi. Yang lain bosan dan pergi satu persatu. Tak lama kemudian, tidak banyak orang di sekitar Taman Langit yang penuh iblis. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tinggal di dekatnya untuk mengamati, berharap akan muncul seorang jenius yang lebih kuat dan menekan Lu Ming. Waktu berlalu hari demi hari. Lu Ming telah duduk di Taman Langit yang jahat selama setahun. Pada hari ini, tubuh Lu Ming tiba-tiba memancarkan gelombang fluktuasi yang kuat. Namun, begitu fluktuasi ini dilepaskan, Lu Ming menekannya. Alam Raja Dewa tingkat ketiga. Lu Ming tersenyum. Setelah 1 tahun berkultivasi dan menggunakan harta karun yang sangat dingin itu untuk menetralkan sejumlah besar energi dari inti bintang, kultivasinya akhirnya berhasil menembus dan mencapai Alam Raja Dewa tingkat ketiga. Hal ini terutama karena basis kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat kedua dari Alam Raja Surgawi. Ia tidak jauh dari tingkat ketiga dari Alam Raja Surgawi. Itulah sebabnya ia mampu menerobos dengan begitu cepat. Dengan basis kultivasinya di tingkat ketiga Alam Raja Surgawi, kemampuan Lu Ming tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Liang Tua, berapa banyak energi yang tersisa di inti bintang? Lu Ming bertanya. Dia telah memperoleh inti bintang dari alam dewa surgawi awal. Energi inti bintang telah membantunya menembus semua penghalang. Sekarang setelah dia mencapai tingkat ketiga alam dewa raja, dia telah menghabiskan banyak energi. Lu Ming lebih khawatir tentang berapa banyak inti bintang yang tersisa. Dengan standarmu saat ini dalam mengendalikan 10 jenis kekuatan dewa, energi yang tersisa dapat membuatmu menerobos ke alam raja dewa tingkat ketujuh. Rumus kuantitas mengatakan, apakah aku hanya bisa mencapai level ke-7 God King? Lu Ming bergumam, itu normal. Setiap kali Anda menerobos, energi yang Anda konsumsi berkali-kali lebih tinggi daripada yang lain. Awalnya, energi inti bintang ini dapat memungkinkan seorang kultivator biasa untuk menerobos ke alam dewa surgawi tingkat pertama. Tetapi Anda hanya dapat menerobos ke alam raja surgawi tingkat ke-7. Rumus kuantitas mengatakan, Lu Ming mengangguk tak berdaya. Saat itu, perahu naga ingin menggunakan inti bintang ini untuk memulihkan kekuatan naga hitam ke puncaknya. Dapat dilihat bahwa energi inti bintang ini sangat tak terbatas. Namun, energi yang dibutuhkan Lu Ming untuk menerobos terlalu banyak. Jika ada kesempatan, aku harus mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Kalau tidak, ketika energi di inti bintang habis, kecepatan kultivasiku akan menjadi lambat. Lu Ming merenung dalam hati dan terus berkultivasi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada saat ini, berita lain terdengar dari luar Sky Garden yang jahat. Seorang jenius lain keluar dari Istana Iblis. Terlebih lagi, kali ini ada 2 orang kesayangan surga. Keduanya lebih terkenal dan lebih berkuasa daripada Tang Hao. Ketika kedua teladan itu mengetahui tentang Lu Ming, mereka menyatakan bahwa mereka akan menekan Lu Ming dengan tangan mereka sendiri. Kata-katanya membangkitkan ribuan ombak. Daerah sekitar Taman Langit yang penuh iblis menjadi hidup kembali. Banyak orang berkumpul, ingin melihat Lu Ming ditindas. Lu Ming secara alami menyadari perubahan ini. Mengapa tiba-tiba jadi semarak? Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan melihat sekelilingnya dengan terkejut. Itu karena ada banyak sosok yang berdiri di langit. Mereka di sini. Tiba-tiba seseorang berseru. Kemudian, sesosok tubuh melangkah di udara dan turun menuju halaman tempat Lu Ming berada. Aura yang kuat bermekaran tanpa hambatan, membentuk tekanan seperti gunung yang menekan Lu Ming. Alam Raja Dewa tingkat 4. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Chang Lu, kamu datang lebih awal, tapi orang ini milikku. Pada saat ini, sebuah suara datang dari arah lain. Sebelum suara itu menghilang, sebuah lampu merah menyala dan sebuah sosok muncul di langit di atas halaman. Sosok ini mengenakan jubah merah darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi ki iblis berwarna merah darah. Itu iblis darah. Seseorang berseru. Memang Chang Lu dan iblis darah. Mari kita lihat seberapa sombongnya bocah itu kali ini. Benar sekali. Chang Lu dan iblis darah jauh lebih kuat dari Tang Hao. Menekan orang ini akan sangat mudah. Banyak orang di sekitarnya yang bersemangat. Mereka ingin melihat Lu Ming ditekan. Di sisi lain, bibir Lu Ming melengkung membentuk senyuman. 2 lagi, bagus sekali. Lu Ming bergumam. Di matanya, kedua orang ini bukanlah orang jenius, melainkan harta karun. Iblis darah, aku selangkah lebih maju darimu.
Orang ini milikku. Pemuda yang datang pertama menatap iblis darah dan berkata dengan dingin. Itu milikmu hanya karena kau datang lebih dulu. Pria ini melukai seorang ahli kesombongan surgawi dari keluarga iblis darahku, dan dia bahkan berani menggunakan kesempatan ini untuk memeras kita. Aku harus secara pribadi menekannya dan membuatnya berlutut di tanah seperti anjing mati. Mata iblis darah itu dipenuhi dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Kalian semua terlalu banyak bicara omong kosong. Tidak perlu bertengkar lagi. Ayo serang aku bersama-sama. Lu Ming mulai tidak sabar. Dia berteriak. Dia ingin segera menyingkirkan kedua orang itu agar bisa menukarkannya dengan harta karun. Sombong. Bunuh iblis darah. Setan darah itu berteriak dengan marah. Cahaya merah darah memenuhi udara. Dengan lambaian tangannya, cahaya merah darah terbang keluar dan menebas Lu Ming. Mengaum, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa naga surgawi bercakar 9 terbang keluar, menghalangi cahaya darah iblis darah. Kamu cukup mampu mengalahkan Tang Hao. Aku akan membiarkanmu merasakan iblis darahku yang tak terukur. Setan darah itu berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah darah yang tak terbatas memenuhi udara. Kemudian, suara tajam terdengar saat bayangan merah darah menyerbu keluar dan menyerang Lu Ming. Bab 3267, lalu bunuh. Bayangan berwarna darah itu menyerbu ke arah Lu Ming. Bayangan ini adalah asal-muasal keterampilan rahasia iblis darah tak terukur. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar tombak melesat keluar, menghancurkan salah satu bayangan berwarna darah. Namun, setelah bayangan berwarna darah itu hancur, bayangan itu kembali mengembun dan terus menyerang Lu Ming. Tiba-tiba, setidaknya ada 100 bayangan berwarna merah darah yang menyerang Lu Ming. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang mengejutkan. Lu Ming terus-menerus meninju. Kali ini, total 49 naga cakar 9 berkumpul dan menyerang bayangan berwarna merah darah dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Bayangan berwarna darah itu terus-menerus hancur. Namun, pada saat berikutnya, bayangan itu kembali mengembun. Tidak ada gunanya. Setan darahku, Infinity, tidak bisa dihancurkan. Iblis darah tertawa terbahak-bahak. Cahaya darah di tubuhnya semakin tebal. Semakin banyak bayangan berwarna darah terbentuk dan mereka menyerang Lu Ming. Benarkah begitu? Ekspresi Lu Ming tenang. Tidak ada yang benar-benar tidak bisa dihancurkan, dan apa yang disebut tidak bisa dihancurkan hanyalah relatif. Jika kekuatan seseorang melampaui batas tertentu, bahkan jika mereka tidak bisa dihancurkan, mereka tetap akan hancur. Lu Ming mengalirkan kekuatan surgawi dewa dengan sekuat tenaga. Sebuah pintu batu kuno muncul di atas kepalanya. Itu adalah pintu dewa. Ini adalah keterampilan rahasia asal. Anak ini benar-benar menguasai keterampilan rahasia asal. Di pinggir, banyak orang berteriak kaget. Ini karena Lu Ming tidak mengeluarkan jurus rahasia asal ketika dia menyerang sebelumnya. Kalau dia saja sudah sekuat ini tanpa menggunakan jurus rahasia asal, apa jadinya kalau dia menggunakannya? Ledakan. Pintu raja menjadi setinggi 1000 kaki dan memancarkan daya tarik yang kuat. Bayangan berwarna darah tertarik oleh pintu raja dan mendekatinya. Sekalipun iblis darah mengendalikannya dengan sekuat tenaga, itu tidak akan berguna. Kemudian, pintu penguasa itu menekan ke bawah seperti gunung dewa kuno. Ia menekan bayangan berwarna darah, dan bayangan berwarna darah itu pun menghilang. Kali ini, setelah bayangan berwarna darah menghilang, bayangan itu tidak mengembun lagi. Tubuh iblis darah itu bergetar dan dia mundur. Ini tidak bisa dihancurkan. Bukankah ini juga hancur? Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Pintu dominasi terus menekan mereka, dan bayangan berwarna darah menyebar satu demi satu. Tak lama kemudian, semua bayangan berwarna darah hancur. Lu Ming melangkah maju. Auranya yang tak terbatas menyembur ke arah Blood Fiend. Blood Fiend mundur seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung besar. Chang Lu, ayo serang bersama. Cepat, ayo kita tekan orang ini bersama-sama. Setan darah berteriak cemas. Kemampuan Lu Ming telah jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan marah. Kandang buas. Chang Lu menyerang tanpa ragu, dan juga mengeluarkan teknik rahasia asal-usulnya. Sebuah sangkar besar, kuno tak tertandingi, menghantam Lu Ming, mencoba memenjarakannya. Sebenarnya, baik iblis darah maupun Chang Lu sangat kuat.
Mereka berdua berada di tingkat keempat alam God King dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi 2 kali, serta keterampilan rahasia asal. Kekuatan semacam ini hampir sebanding dengan Ye Zifan, Qian Shengxuan, dan yang lainnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekaisaran iblis suci sekuat ini. Bahkan dua ahli kesombongan surgawi sekuat ini. Inti masalahnya adalah bahwa Blood Fiend dan Chang Lu lebih tua dari Lu Ming dan Qian Shengxuan. Mereka seusia dengan kelompok jenius sebelumnya dari Great Void Royal Secret Academy. Ada beberapa favorit surga dari Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar yang memiliki kemampuan ini. Lagi pula, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun, Lu Ming sudah berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Ledakan. Pintu sang penguasa bersinar dengan cahaya kuno, dan dipenuhi dengan sisa-sisa waktu. Pintu itu melesat ke dalam kandang Willens, dan ketika keduanya bertabrakan, ledakan besar dapat terdengar. Setelah itu, sangkar terpencil yang diciptakan Chang Lu bergetar hebat dan meledak terus-menerus sebelum akhirnya hancur berantakan. Sosok Chang Lu juga mundur secara eksplosif. Asyik. Lu Ming segera menyusul. Ia melambaikan tangannya dan puluhan naga dewa bercakar 9 muncul, menerkam Chang Lu dan iblis darah. Sang iblis darah dan Chang Lu melawan balik dengan sekuat tenaga, sedangkan Lu Ming mengendalikan pintu dominasi untuk menekan sang iblis darah. Dan EBSP, iblis darah itu meraung dan ingin melawan gerbang dewa. Namun, hasilnya dia tertahan oleh gerbang dan terbanting ke tanah. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Kemudian, gerbang dominasi menyala dan menghancurkan Chang Lu. Mengikuti jejak iblis darah, Chang Lu juga ditekan. Dua kesayangan surga itu tergeletak di tanah berdampingan. Mereka batuk darah dan berkedut. Orang-orang yang menonton pertempuran itu saling memandang satu sama lain. Blood Fiend dan Chang Lu juga telah dikalahkan. Mereka dikalahkan dengan sangat telak sehingga benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka masih berharap bahwa iblis darah dan Chang Lu dapat menekan Lu Ming. Namun kenyataan menamparkan mereka dengan keras. Tingkat ketiga dari alam Dewa Raja. Anak itu telah berhasil menembus ke tingkat ketiga alam Dewa Raja. Aku ingat dia berada di level kedua alam Raja Dewa setahun yang lalu. Sekarang, dia benar-benar berada di level ketiga alam Raja Dewa. Tidak heran dia begitu kuat. Keluarga iblis darah dan Chang Lu akan menderita kerugian besar. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mendarat di samping Chang Lu dan Blood Fiend. Dia menekan dua tombak panjang di antara alis Blood Fiend dan Chang Lu, menyebabkan mereka berdua tidak berani bergerak. Bagaimana dengan keluarga kedua orang ini? Apakah tidak ada yang mengakui mereka? Kata Lu Ming. Tak seorang pun bersuara. Orang-orang ini, apakah mereka mencoba untuk tinggal di sini? Lu Ming mencibir dalam hatinya. Pihak lain ingin bertahan dan tidak keluar. Mereka bertaruh bahwa Lu Ming akan melepaskan iblis darah dan Chang Lu sendiri. Karena tidak ada yang mau mengakuinya, aku hanya bisa membunuh kedua orang ini. Tatapan mata Lu Ming dipenuhi dengan hasrat membunuh saat dia menusukkan kedua tombak panjangnya ke arah iblis darah dan gelabela Chang Lu. Terdengar suara teriakan yang mengerikan. Jika mereka terkena, dahi iblis darah dan Chang Lu pasti akan tertusuk, dan jiwa mereka akan hancur. Jangan. Seketika beberapa suara ketakutan dan cemas terdengar. Tombak itu berhenti 1 mm dari dahi iblis darah dan Chang Lu. Niat membunuh yang dingin menyebabkan iblis darah dan Chang Lu berkeringat dingin. Lalu, dua pria setengah baya keluar dari kerumunan. Kedua pria parubaya itu menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa Blood Fiend dan Chang Lu baik-baik saja. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Sebelumnya, mereka sengaja bungkam agar Lu Ming berpikir bahwa tidak ada seorang pun di balik Blood Fiend dan Chang Lu. Karena dia tidak bisa memeras mereka, dia hanya bisa melepaskan Blood Fiend dan Chang Lu. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu kejam. Dia ingin membunuh iblis darah dan Chang Lu segera setelah gagal memeras mereka. Mereka berdua hanya bisa berteriak ketakutan. Akhirnya aku tak dapat menahannya lagi dan keluar. Lu Ming tersenyum tipis. Hahaha, aku hanya terburu-buru. Jadi aku tidak mendengarmu, aku tidak mendengarmu. Salah satu pria kekar setengah baya tersenyum canggung. Sebenarnya, dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Kedua orang ini memiliki bakat dan kultivasi yang sangat tinggi. Masa depan mereka tidak terbatas.
Apa yang ingin Anda tukarkan dengan mereka? Petik 2. Lu Ming bertanya. Adik kecil, sebutkan harganya. Seorang pria setengah baya berkata tanpa daya. Harta karun dingin yang agung. Saat ini saya hanya menginginkan harta karun dingin yang agung. Tentu saja, saya membutuhkan harta karun dingin yang agung dengan kualitas yang sangat tinggi. Coba saya lihat. Jika cocok, saya bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Kata Lu Ming. Bab 3268, Tablet Iblis Bersisi 5. Kedua pria parubaya itu tidak punya pilihan selain kembali dan mencari harta karun dingin tertinggi. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali dan masing-masing mengeluarkan harta dingin tertinggi. Namun, Lu Ming tidak puas dengan salah satu harta karun dingin terbaik mereka. Kualitasnya tidak tinggi. Pada akhirnya, Lu Ming baru setuju melepaskan orang itu setelah orang itu mengeluarkan sejumlah besar senjata suci tingkat tinggi, tingkat tertinggi. Lu Ming telah memperoleh harta karun dingin pamungkas dan sejumlah artefak surgawi tingkat tinggi dan tingkat tertinggi. Dia berseri-seri karena gembira dan berkata, "Hei, apakah ada favorit surga lainnya yang ingin menantangku? Aku akan menunggu di sini." Lu Ming berkata dengan keras. Kelopak mata banyak orang berkedut. Orang ini masih belum puas. Lu Ming membiarkan formula, kuantitas, melahap harta karun dingin dan terus berkultivasi. Lebih dari setahun kemudian, energi harta karun dingin tertinggi hampir disempurnakan. Tingkat kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat. Ia hampir mencapai alam Raja Dewa tingkat ketiga. Namun, ia masih jauh dari alam Raja Dewa tingkat keempat. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk berkembang. Tahun lalu, tak seorang pun yang menantang Lu Ming. Sepertinya tidak akan ada yang datang untuk sementara waktu. Lu Ming sedikit kecewa. Dia kemudian meninggalkan Taman Langit yang penuh iblis dan kembali ke kediamannya. "Qiu, kemarilah, aku akan memberimu sedikit." Ketika mereka kembali ke kediaman mereka, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar artefak dewa tingkat tertinggi dan melemparkannya ke Qiu. Mulut Qiu terbuka lebar saat meraih senjata dewa dan mulai memakannya. Gigi Lu Ming terasa sakit saat melihatnya. Itu semua adalah artefak dewa tingkat tertinggi, dan semuanya adalah artefak dewa tingkat 5 ke atas. Namun, di mulut Qiu, itu seperti permen renyah yang sangat disukainya. Lu Ming tidak bisa tidak mengagumi gigi tajam Qiu. Selama sisa waktunya, Lu Ming akan berkultivasi di kediamannya dan berkeliaran di luar pada waktu-waktu lain. Hari-harinya cukup santai. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, Lu Ming sedang berkeliaran. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit. Di kejauhan, Ki Iblis membumbung tinggi. Ada 5 pilar Ki Iblis yang melesat ke langit. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang merasa khawatir dan melihat ke kejauhan. Banyak orang terbang ke arah itu untuk meminta informasi. Tidak lama setelah itu, sebuah berita yang mengejutkan menyebar bagaikan badai. Prasasti Iblis Bersisi 5 telah diaktifkan. Apa? Tablet Iblis Bersisi 5 itu sudah terbuka. Bukankah belum waktunya untuk membukanya? Mengapa dibuka lebih awal? Berita pentingnya adalah Mo Qianye telah mengaktifkan Prasasti Iblis Bersisi 5 di kedalaman Istana Iblis. Dia adalah putra dari Iblis Suci, Mo Qianye. Tidak heran. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Lu Ming juga menerima beberapa berita. Prasasti Iblis 5 arah adalah harta karun paling berharga dari Kekaisaran Iblis Suci. Prasasti itu telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada masa normal, prasasti itu sama saja seperti prasasti biasa lainnya. Namun begitu dibuka, akan ada keberuntungan besar. Itu adalah sebuah keberuntungan bagi generasi muda. Ini karena berbagai macam harta karun akan terbang keluar dari lempengan Iblis Bersisi 5. Hanya orang-orang kesayangan surga yang kuat yang bisa mendapatkannya. Setiap kali harta karun terbang keluar, bentuknya berbeda dan tidak ada pola. Ini sungguh ajaib. Ada yang mengatakan bahwa para leluhur dinasti Iblis Suci telah menyegel harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam prasasti Iblis Bersisi 5 sebagai hadiah bagi keturunan mereka. Ada yang mengatakan bahwa prasasti Iblis Bersisi 5 itu mengarah ke kekuatan yang lebih kuat dan menakutkan, yaitu dinasti Iblis Suci. Namun, itu hanyalah cabang dari kekuatan itu, dan harta karun itu dikirim dari kekuatan itu. Akan tetapi, tidak satu pun dari kedua teori ini yang terbukti.
Ada batas waktu untuk aktivasi tablet iblis bersisi 5. Waktu aktivasi masing-masing sudah ditetapkan. Namun, ada juga pengecualian. Bahkan di kedalaman istana iblis, ada cara untuk membuka prasasti iblis bersisi 5. Namun, kecuali seseorang adalah seorang jenius yang mengguncang surga, seseorang tidak dapat membukanya. Kali ini, Mo Qianye, putra iblis suci, telah berhasil mengaktifkan tablet iblis 5 sisi. 5 prasasti iblis telah terbuka. Ini adalah pertarungan lain antara para dewa kesayangan surga. Ayo kita pergi dan lihat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak pertempuran terakhir. Aku ingin tahu terobosan macam apa yang telah dilakukan para jenius terkuat setelah memasuki istana iblis untuk berkultivasi. Kali ini pasti akan lebih intens daripada sebelumnya. Banyak orang terbang ke arah Ki Iblis. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming juga terbang ke arah aura iblis. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat 5 prasasti batu besar, yang terbagi ke 5 penjuru dan berdiri di 5 puncak gunung. Setiap prasasti batu memancarkan ki iblis yang kuat. Ki iblis yang membumbung tinggi ke langit berasal dari prasasti batu iblis tersebut. Lihat, para jenius dari istana iblis semuanya telah keluar. Seseorang berseru. Lu Ming menoleh dan melihat retakan di tengah prasasti iblis bersisi 5. Dari retakan itu, sosok-sosok terbang keluar terus-menerus dan menuju ke 5 prasasti iblis. Para teladan istana iblis semuanya keluar untuk bersaing memperebutkan keberuntungan 5 tablet iblis. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mendapatkan tablet iblis. Ayo kita pergi juga. Ayo pergi. Para pemuda lainnya, seperti Pangeran Muda Pembantaian, juga bergegas menuju tablet iblis bersisi 5. Ketika prasasti iblis bersisi 5 dibuka, hanya ahli kesombongan surga generasi muda yang dapat memperoleh keberuntungan darinya. Setelah usia tertentu, mereka tidak akan dapat mendekati prasasti iblis bersisi 5. Aku juga mau ikut bersenang-senang. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dalam sekejap, ia berlari ke arah salah satu prasasti iblis. Dia bergegas menuju tablet iblis di timur. Ketika dia mendekat, dia menemukan ada tangga di bawah prasasti iblis itu. Hanya ada 9 anak tangga di tangga ini. Setiap anak tangga sangat besar dan terbuat dari batu. Seperti panggung pertarungan yang besar. Tetapi sekarang, di setiap langkah, ada banyak pemuda yang bertarung dengan sengit. Lu Ming menyadari bahwa semakin tinggi anak tangga, semakin sedikit jumlah orangnya. Apa arti dari langkah-langkah ini? Lu Ming penasaran. Ia meraih seorang pemuda di sampingnya dan bertanya. Jangan tarik aku. Ah, itu kamu. Pemuda itu sangat marah dan hendak memarahi Lu Ming. Namun, ketika dia melihat penampilan Lu Ming, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu karena dia pernah disiksa oleh Lu Ming sebelumnya. Berbicara, Lu Ming berkata dengan dingin, kilatan dingin terpancar di matanya. Aku akan memberitahumu segalanya. Pemuda itu segera menceritakan semua yang diketahuinya secara rinci. Ternyata tidak semua orang bisa memperoleh keberuntungan dari lempengan setan bersisi 5. Kenyataannya, ketika setiap tablet iblis diaktifkan, hanya 9 orang yang mampu memperoleh keberuntungan. 9 orang, 9 langkah. Bila hanya ada 1 orang di tiap anak tangga, sebuah harta karun akan terbang keluar dari tablet iblis. Makin tinggi anak tangganya, makin dekat dengan prasasti setan, makin bernilai pula harta karunnya. Terlebih lagi, anak tangga tersebut dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Semakin tinggi anak tangga, semakin besar pula tekanannya. Sekalipun banyak orang ingin mendaki lebih tinggi, mereka tidak bisa melakukannya. Lagi pula, bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus menghadapi tantangan dari kesayangan surga lainnya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa semakin tinggi anak tangga, semakin sedikit jumlah orangnya. Anak tangga paling bawah dihuni oleh paling banyak orang. Tentu saja, persaingannya juga paling ketat, karena hanya 1 orang yang bisa bertahan di anak tangga tersebut. Bab 3269 naik. Pada saat ini, pembunuhan terus berlanjut. Di setiap anak tangga, ada orang yang berkelahi. Namun, banyak orang sudah tersingkir. Hal ini karena setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk menaiki anak tangga. Begitu mereka terlempar dari anak tangga, akan ada kekuatan yang menghalangi mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk menaiki anak tangga lagi. Jika tidak, pembunuhan tidak akan ada habisnya. Dalam kasus ini, ia harus bertindak sesuai kemampuannya.
Beberapa makhluk surgawi yang kuat akan menghadapi makhluk yang lebih kuat untuk menaiki tangga. Jika mereka terlempar menuruni tangga, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang lebih rendah. Menarik, ayo kita dapatkan beberapa harta karun. Luming tersenyum dan kemudian bergegas menuju anak tangga di bawah tablet iblis. Sekalipun dia memperoleh harta iblis, dia tetap bisa menjualnya jika tidak terpakai, bukan? Wah, Luming bergegas mengambil langkah pertama. Seketika, Luming merasakan tekanan kuat bekerja pada tubuhnya. Bu. Dalam pikirannya, ada gemuruh terus-menerus yang dipenuhi tekanan luar biasa. Jika kultivasi seseorang tidak cukup, pikirannya akan runtuh di lingkungan seperti itu, dan kemudian mereka akan terlempar dari tangga karena tekanan. Namun, tekanan pada level ini tidak layak disebutkan kepada Luming. Dia sangat santai. Di anak tangga ini masih ada lebih dari selusin kesayangan surga yang bertarung. Turun. Ketika mereka melihat Luming datang, dua orang menyerbu ke arahnya pada saat yang sama, ingin menjatuhkannya dari tangga. Itu karena satu orang lagi berarti 1 poin kompetisi lagi. Kalianlah yang akan jatuh. Luming melambaikan tangannya dan dua naga dewa bercakar 9 terbang keluar untuk menangkap mereka berdua. Kemudian, dengan satu ayunan, mereka berdua terbang keluar dari tangga tanpa perlawanan sedikit pun. Yang lainnya terkejut dan segera mundur. Mereka diam-diam senang karena tidak menyerang Luming tadi. Kalau tidak, merekalah yang akan jatuh. Luming meliriknya dan tidak berhenti. Dia melangkah maju dan mencapai anak tangga kedua dalam beberapa langkah. Pada langkah kedua, tekanan dan raungan semakin kuat. Namun, bagi Luming, itu masih sangat mudah. Di anak tangga kedua, ada juga lebih dari 10 pemuda. Ketika mereka melihat Luming, mereka juga menjauh darinya. Kemampuan yang ditunjukkan Luming barusan telah mengejutkan mereka. Mereka tidak menyerang Luming. Tentu saja, Luming tidak mau repot-repot karena tujuannya adalah mencapai langkah ke-9. Luming terus melangkah maju dan segera, dia berada di anak tangga kelima. Dia menyadari bahwa meskipun para pemuda ini juga datang dari Istana Iblis, kekuatan mereka masih jauh dari kata sebanding dengan Tang Hao, Iblis Darah, dan Changlu. Meskipun banyak di antara mereka yang berada di tingkat ketiga atau keempat alam Raja Dewa, tidak ada satupun di antara mereka yang telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang sudah tidak muda lagi. Mereka berusia sekitar kelompok siswa sebelumnya dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Faktanya, bahkan di antara kelompok siswa sebelumnya di Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar, hanya sedikit yang mampu membangkitkan keterampilan rahasia asal. Tidak mudah untuk membangkitkan keterampilan rahasia asal. Tang Hao, Blood Demon, dan Changlu adalah para jenius teratas dari dinasti Saint Demon. Mereka adalah salah satu dari sedikit yang telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Para talenta yang belum membangkitkan keterampilan rahasia sumber bukanlah tandingan Luming. Luming terus bergerak maju dan tiba di anak tangga ke-6. Masih ada 5 orang yang berkompetisi di anak tangga ke-6. Ketika Luming melangkah ke anak tangga ke-6, mereka semua menatapnya dengan waspada. Jika Luming ingin bertarung untuk langkah ke-6, mereka harus menyerangnya. Kalian lanjutkan saja. Luming tersenyum dan terus melangkah maju, melangkah ke anak tangga ke-7. Kelima orang di anak tangga ke-6 menghela napas lega, lalu meneruskan pertarungan. Pada anak tangga ke-7, total ada 3 orang yang bertarung. Kekuatan ketiga orang ini tidak lemah. Mereka berdua berada di alam Raja Dewa tingkat ke-4, dan mereka berdua berada di kebangkitan kedua. Siapa anak ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Salah satu dari mereka bergumam. Mereka baru saja meninggalkan Istana Iblis dan belum mendengar reputasi Luming. Bocah tak dikenal ingin bertarung demi keberuntungan. Aku akan menjatuhkannya. Seorang pemuda kurus berteriak dingin dan menyerang Luming. Ki Iblis mengalir saat dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Luming. Mampu melancarkan serangan sekuat itu di bawah tekanan sebesar itu, jelaslah bahwa orang ini tidak lemah. Namun, bagi Luming, itu hanya hal biasa. Luming mengarahkan jari-jarinya seperti tombak dan mengetuk telapak tangan pemuda kurus itu. Dengan bunyi plop, telapak tangan pemuda kurus itu tertusuk, dan jejak darah muncul. Pria muda kurus itu menjerit dan mundur dengan ekspresi ngeri. Karena kau sudah menyerangku, hanya ada satu jalan keluar untukmu. Turunlah.
Lu Ming melancarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul pemuda kurus itu. Kemudian, ia meraih salah satu lengan pemuda itu dan mengayunkannya sekuat tenaga. Pria muda kurus itu mengeluarkan teriakan mengerikan saat tubuhnya terpental dari tangga. Dua pemuda yang tersisa tersentak dan menatap Lu Ming dengan kaget. Pemuda tadi memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Namun, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Bagaimana mungkin pemuda yang tiba-tiba muncul ini menjadi begitu kuat? Dia sangat kuat. Saya harap dia bisa terus berkembang. Kedua pemuda itu berdoa dalam hati. Doa mereka langsung terkabul karena Lu Ming tidak berhenti. Ia melangkah maju beberapa langkah dan bergegas naik ke anak tangga ke-8. Pada langkah ke-8, tekanannya bahkan lebih besar. Tekanan itu seperti gunung yang menekannya. Terdengar pula suara gemuruh keras yang terus-menerus mengguncang pikiran Lu Ming. Kalau tenaganya tidak cukup, apalagi sampai berkelahi, untuk sekadar berpijak saja sudah sulit. Di anak tangga ke-8, terlihat dua orang jenius sedang bertarung. Ketika mereka melihat Lu Ming datang, mereka berdua berhenti dan mundur agak jauh, menatap Lu Ming dengan waspada. Kalian lanjutkan saja. Lu Ming tersenyum. Dia tidak berhenti dan melangkah menuju anak tangga ke-9. Anak ini memang mengincar langkah ke-9. Dua orang di anak tangga ke-9 sangat kuat. Saya harap kita bisa menjatuhkannya. Kuharap begitu. Kekuatan mereka berdua lebih tinggi dari Blood Demon dan Changlu. Para tetua yang menonton dari kejauhan semuanya berdiskusi. Mereka tidak sabar menunggu Lu Ming ditekan. Lu Ming benar-benar tidak populer di sini. Di anak tangga ke-9, ada juga dua pemuda yang sedang berkelahi. Ketika mereka melihat Lu Ming berjalan menuju anak tangga ke-9, mereka berdua menghentikan perkelahian pada saat yang sama dan mundur untuk berjaga-jaga terhadap Lu Ming. Wah, Lu Ming melangkah ke anak tangga ke-9 dan langsung merasakan gelombang tekanan yang mengerikan di tubuhnya, menyebabkan otot-ototnya bergetar. Bu, bu, bu. Raungannya bahkan lebih menakutkan. Tidak ada gunanya menutup telinganya dengan kekuatan suci, karena raungan semacam ini langsung ditujukan pada pikiran bahkan jiwa. Untungnya, jiwa Lu Ming cukup kuat. Tidak terlalu sulit baginya untuk melawan. Kenapa kalian berhenti? Kalian bisa melanjutkan. Lu Ming memandang dua pemuda di anak tangga ke-9 dan berkata sambil tersenyum. Bab 3270, Harta Karun Terbang Keluar. Kalian bisa melanjutkan. Lu Ming tersenyum. Yang lain terdiam. Anda sudah maju, dan Anda masih meminta yang lain untuk melanjutkan. Bukankah pikiran Anda untuk duduk santai dan menikmati keuntungan dari situasi ini terlalu jelas? Hanya orang bodoh yang akan terus berjuang. Apa latar belakang anak ini? Dia sangat kuat. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya. Dua pemuda di anak tangga ke-9 sedang berbincang-bincang. Awalnya mereka adalah pesaing, tetapi ketika Lu Ming melangkah maju, mereka berdua tampaknya memiliki musuh yang sama. Wei Tong, kita sudah bertarung 13 kali, tetapi kita masih belum mencapai kesimpulan. Kali ini, kita harus menemukan pemenangnya. Namun, bocah ini menghalangi. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menjatuhkannya terlebih dahulu? Salah satu pemuda berjubah hijau berkata kepada pemuda lainnya. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Pemuda bernama Wei Tong itu mengangguk. Aura kuatnya menekan ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan. Kedua pemuda itu berjalan ke arah Lu Ming seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka. Tanah berguncang dan meledak saat mereka mendekati Lu Ming. Kalian berdua sudah sangat tertekan dan terlalu lelah. Sebaiknya kalian istirahat lebih awal. Lu Ming tersenyum dan pintu master pun muncul. Lakukan itu. Wei Tong berteriak dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hijau menyerang Lu Ming dari arah lain. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua adalah jenius tertinggi. Tingkat kultivasi mereka berada di level kelima alam God King, dan kekuatan surgawi asal mereka telah bangkit untuk kedua kalinya. Mereka bahkan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal, membuat mereka jauh lebih kuat daripada iblis darah dan Changlu. 5 prasasti iblis telah menarik semua kesayangan surga. Karena mereka berdua dapat berdiri di anak tangga tertinggi dari salah satu prasasti iblis, mereka pasti sangat kuat. Keduanya mengeluarkan jurus rahasia asal mereka secara bersamaan, berubah menjadi aliran energi yang menghantam Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Menghadapi serangan seperti itu,
Lu Ming tidak punya pilihan selain fokus dan menanganinya. Mati. Lu Ming meraung saat dia menggunakan dewa kuno berbaju hijau, mengaktifkan seni simbol pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya. Dia mengaktifkan semua 10 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya, dan pintu dominasi melepaskan cahaya menyilaukan yang menekan ke depan. Ledakan, ledakan. Kedua sisi bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang besar. Seluruh langkah ke-9 tenggelam oleh energi besar itu. Lalu, kedua sosok itu cepat-cepat mundur. Yang mundur adalah Wei Tong dan pemuda berjubah hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang yang melihat kejadian ini benar-benar terkejut tak terlukiskan kata-kata. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh luar biasa kuat. Wei Tong dan pemuda berjubah hijau itu sama-sama jenius tingkat 5 di alam God King. Mereka telah menggunakan keterampilan rahasia asal mereka sejak awal, tetapi mereka masih belum sebanding dengan keduanya bahkan ketika mereka bekerja sama. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang dan melangkah maju. Pintu dominasi memancarkan cahaya kuno dan terus menurun. Serangan Dewa Perang. Setelah itu, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan memperlihatkan teknik pamungkas klan Dewa Perang, serangan Dewa Perang. Dewa Perang raksasa muncul di atas kuda perang. Kuda itu melangkah di udara, mengacungkan tombak panjang saat menyerang Wei Tong. Adapun gerbang dewa, difokuskan pada pemuda berjubah hijau. Pemuda berjubah hijau itu tidak dapat menghalangi kekuatan pintu penguasa sendirian. Setelah pertukaran kedua, keterampilan rahasia asalnya hampir hancur. Tubuhnya bergetar dan dia dipaksa mundur, darah mengalir keluar dari mulutnya. Ada apa? Hanya sedikit kemampuan ini, lanjutkan. Lu Ming terus mengendalikan pintu dominasi dan menyerang pemuda berpakaian hijau. Pemuda berjubah hijau itu mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi bola cahaya hijau. Ia memancarkan cahaya cemerlang saat ia mencoba mendorong pintu dominasi. Namun, hasil akhirnya adalah lampu hijau itu dihancurkan oleh pintu penguasa. Pemuda berjubah hijau itu menjerit dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam, darah menyembur ke langit. Pemuda berjubah hijau dikalahkan. Asyik, Lu Ming segera mengendalikan pintu dominasi dan menyerang Wei Tong. Bagaimana mungkin Wei Tong bisa menandingi serangan Dewa Perang dan pintu Dewa Perang? Dia segera mengikuti jejak pemuda berjubah hijau dan terpental. Wei Tong dan pemuda berjubah hijau, dua orang jenius teratas, telah kehilangan kesempatan mendapatkan prasasti iblis bersisi 5 begitu saja. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di anak tangga ke-9. Para tokoh terkemuka di anak tangga ke-8 telah menyerah sepenuhnya setelah melihat betapa kuatnya Lu Ming. Mereka tidak berani naik ke anak tangga ke-9 dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai anak tangga ke-8. Orang-orang yang menonton dari jauh juga terkejut. Setelah itu, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Lu Ming memang murid yang sangat dihargai oleh Raja Iblis yang tidak pernah mati. Bakatnya terlalu mengejutkan. Lu Ming berdiri di anak tangga ke-9 dan menunggu dengan tenang. Dia masih harus menunggu hasil pertempuran pada langkah berikutnya sebelum dia bisa mendapatkan keberuntungan dari tablet iblis bersisi 5. Tak lama kemudian, hasil pertarungan di anak tangga ke-8 pun ditentukan. Salah satu pemuda akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dan menduduki anak tangga ke-8 setelah membayar harga luka-lukanya. Setelah itu, langkah-langkah lainnya pun sampai pada kesimpulan, dan orang yang paling kuat pun ditentukan. Setengah jam kemudian, 9 anak tangga itu semuanya ditempati satu orang. Asyik, pada saat ini, prasasti iblis bersisi 5 itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya iblis yang kuat. Setelah itu, pusaran hitam pekat tampak muncul di atasnya, berputar terus-menerus. Ada harta karun yang terbang keluar. Seseorang berseru karena iri. Asyik, cahaya pelangi terbang keluar dari pusaran air di tablet iblis bersisi 5 dan terbang menuju anak tangga pertama. Pemuda di anak tangga pertama mengulurkan tangan dan meraih cahaya pelangi di tangannya. Kerumunan orang segera menoleh dan melihat pemuda itu telah memperoleh senjata. Ki iblisnya padat dan kualitasnya sangat bagus. Itu adalah senjata iblis yang sangat bagus. Seseorang berkomentar, secara umum, harta karun di anak tangga pertama adalah yang terburuk. Semakin tinggi, semakin baik. Paragon di anak tangga lain semuanya memperlihatkan ekspresi penuh harap. Setidaknya, kondisinya tidak lebih buruk dari langkah pertama. Pada saat ini, harta karun lain terbang keluar dari pusaran air di tablet iblis dan terbang menuju pemuda di anak tangga kedua.
Itu adalah gulungan gambar yang ditangkap pemuda itu. Tidak seorang pun tahu untuk apa gulungan itu. Lalu, harta karun terbang keluar dari pusaran air dan menuju para teladan di tangga. Lu Ming diam-diam merasa heran. Bagaimana mungkin ada begitu banyak harta karun di monumen iblis? Apakah ada alam semesta lain di dalam prasasti iblis itu dan para leluhur kekaisaran iblis suci telah menyegelnya di dalamnya? Atau apakah prasasti iblis itu menghasilkan kekuatan dao iblis yang jauh lebih kuat? Dia tidak tahu. Lihat, itu jimat penyelamat hidup dan mati. Jimat itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Tiba-tiba seseorang berteriak sambil melihat segel hitam di tangan pemuda di anak tangga ke-8. Ini benar-benar catatan hidup mati. Ya dewa, catatan hidup mati telah muncul di anak tangga ke-8. Sungguh menakjubkan. Yang lain mengikuti dan berteriak. Mereka hanya iri, cemburu, dan penuh kebencian. Banyak pasang mata menatap segel hitam di tangan pemuda di anak tangga ke-8. Catatan hidup dan mati dapat menggantikan hidup dan mati. Artinya, dalam keadaan krisis hidup dan mati, catatan hidup dan mati dapat membantunya mati satu kali. Ini benar-benar harta karun yang tak tertandingi. Tidak mungkin harta karun yang begitu berharga muncul di anak tangga ke-8. Menurutku, harta karun itu tidak bermutu tinggi. Aku juga berpikir begitu. Paling banter, itu hanya efektif terhadap Raja Dewa. Tidak berguna terhadap dewa-dewa. Semua orang menebak. Bab 3271, Buah Asal Iblis. Tak lama kemudian, hal itu terkonfirmasi. Pemuda di anak tangga ke-8 berbicara terus terang. Catatan hidup mati hanya efektif pada mereka yang berada di bawah level ke-7 alam God King. Mereka yang berada di atas level ke-7 tidak efektif. Catatan hidup dan mati juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Ini karena semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat esensi kehidupannya. Akan lebih sulit untuk mati menggantikan mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi level catatan hidup dan mati, semakin berharga pula catatan itu. Banyak orang di langit ke-7 dari alam Dewa Raja dan di atasnya menghela nafas. Catatan hidup mati tidak berguna bagi mereka. Kalau tidak, mereka akan membelinya bahkan jika mereka harus bangkrut. Namun, mereka yang berada di bawah level ke-7 alam God King merasa iri. Banyak dari para jenius yang merasa iri. Harta karun seperti itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Lu Ming juga sangat iri. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan lebih banyak antisipasi. Jika langkah ke-8 memiliki harta karun seperti itu, bagaimana dengan langkah ke-9? Asyik, pada saat ini, harta lainnya terbang keluar dari pusaran itu. Buah hitam seukuran kepalan tangan itu terbang ke arah Lu Ming dan dia menangkapnya. Buah apa ini? Lu Ming mengamati buah di tangannya dengan tatapan bingung. Namun, warna buah itu sangat menarik, dan dia ingin menelannya. Itu adalah buah iblis. Itu benar-benar buah iblis. Seseorang berteriak, matanya menyala-nyala karena kegembiraan. Bukan hanya anak mudanya saja, beberapa tokoh dari generasi tua pun tatapannya amat panas. Apa gunanya buah asal iblis? Lu Ming bergumam. Nak, fungsi buah asal iblis mirip dengan manik asal kekuatan surgawi yang kamu peroleh sebelumnya. Setelah menelan satu, kamu akan dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Bon menjelaskan. Apa? Itu hampir sama dengan manik asal kekuatan surgawi. Lu Ming terkejut dan kemudian kegirangan. Dia akhirnya tahu mengapa mata orang-orang itu begitu panas. Dari sudut pandang tertentu, buah asal iblis memang lebih berharga daripada catatan hidup mati yang hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah alam Raja Dewa tingkat ke-7. Lagi pula, catatan hidup dan mati hanya bisa digunakan satu kali untuk menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, buah asal iblis dapat memungkinkan seseorang untuk membangkitkan teknik rahasia asal-usul. Kebanyakan orang tidak akan mampu membangkitkan keterampilan rahasia asal setelah berkultivasi seumur hidup. Begitu ia membangkitkan keterampilan rahasia asal, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat kritis, ia tidak dapat menyelamatkan hidupnya tetapi membalikkan keadaan dan membunuh lawannya. Karena itulah, semakin banyak orang yang memperlihatkan tatapan mata panas saat melihat buah asal iblis. Lu Ming, kamu sudah membangkitkan keterampilan rahasia sumber. Jual buah asal iblis ini kepadaku. Aku bersedia membayar dengan harga tinggi. Seketika itu juga seorang lelaki tua angkat bicara,
ingin membeli buah asal iblis. Jangan jual padanya. Jual saja padaku. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Setan tua lainnya pun buru-buru memanggil. Apa yang baru saja kau katakan? Kenapa kau tidak bisa menjualnya padaku? Orang tua di depan itu sangat marah. Mereka berdua mulai mengumpat. Lu Ming, jika kau menjual buah asal iblismu padaku, aku akan menghapus semua dendam di antara kita. Suara mendesak terdengar. Itu adalah Tuan Muda Feng Lu. Hatinya membara karena gairah. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga dari alam Dewa Raja, dan faktor kekuatan surgawi asalnya telah bangkit untuk kedua kalinya. Namun, dia belum mampu memahami keterampilan rahasia asalnya. Jika dia bisa mendapatkan buah asal iblis, dia akan mampu membangkitkan teknik rahasia asal dan memasuki jajaran favorit surga teratas. Semua dendam kita sudah dihapuskan. Apakah aku peduli? Lu Ming menatap dengan pandangan meremehkan ke arah Pangeran Muda Feng Lu. Anda, Pangeran Muda Feng Lu terdiam. Ya, Lu Ming adalah murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati. Apakah dia peduli? Jangan bertengkar lagi. Aku ingin menyimpan buah iblis ini. Aku tidak akan menjualnya. Lu Ming menyimpan buah asal iblis di cincin penyimpanannya. Sungguh lelucon. Dia masih memiliki 8 jenis kekuatan surgawi tingkat dewa yang belum membangkitkan keterampilan rahasia asal-usulnya. Bagaimana mungkin dia mau menjualnya? Jika Anda tidak menjualnya, tidak ada gunanya menyimpannya. Lebih baik Anda menjualnya saja. Seseorang menasihati. Apakah urusanmu apakah aku berguna atau tidak? Lu Ming mengerutkan bibirnya. Banyak orang yang merasa frustrasi. Mereka melihat Lu Ming dan benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Lu Ming adalah murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati. Mereka tidak berani melakukannya. Hehe, identitas murid Raja Iblis yang tidak bisa mati itu sangat berguna. Ketika Raja Iblis yang tidak bisa mati itu keluar dari pengasingannya, aku akan berada dalam masalah besar. Aku tidak peduli lagi, aku akan melangkah selangkah demi selangkah. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, pusaran air pada prasasti iblis bersisi 5 telah menghilang. Pada saat yang sama, ki iblis yang tebal pada prasasti iblis perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Tekanan pada Lu Ming dan yang lainnya mereda dan menghilang tanpa jejak. Raungan yang menakutkan juga menghilang pada saat yang sama. Prasasti iblis 5 arah ini telah berubah kembali menjadi prasasti biasa. Tidak ada yang aneh dengan prasasti itu. Tekanan menghilang dan Lu Ming naik ke udara. Ia terbang tinggi ke langit dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa prasasti iblis mereka bukanlah yang pertama pulih. Selain yang satu ini, ki iblis pada 2 prasasti iblis lainnya juga telah menghilang. Jelaslah ada 2 tablet iblis yang lebih cepat dari mereka dalam menentukan pemenang dan mendapatkan harta karun. Sebenarnya ada buah iblis di langkah ke-9. Aku harus memanfaatkan waktuku dengan baik dan mendapatkan beberapa lagi. Lu Ming dengan cepat terbang menuju tablet iblis di barat. Aturan prasasti iblis tidak menyatakan bahwa satu orang hanya bisa menaiki 1 prasasti iblis. Faktanya, selama waktu memungkinkan, ia bisa menaiki setiap prasasti iblis 1 kali. Akan tetapi, sebelum dia bisa mencapai prasasti iblis, ki iblis pada prasasti itu mulai memudar. Sarang, kita terlambat. Ayo pergi ke tempat lain. Lu Ming terbang ke arah utara. Namun, dia masih terlambat selangkah. Begitu dia bergerak, ki iblis pada prasasti iblis juga mulai memudar. Lu Ming terdiam. Sekarang, hanya prasasti iblis di tengah saja yang tersisa, dan ki iblisnya belum memudar. Lu Ming bergegas mendekat. Saat dia mendekat, dia melihat masih ada orang-orang yang bertarung di 9 anak tangga tablet iblis. Pemenangnya belum diputuskan. Ada banyak orang berkumpul di bawah tablet iblis. Aturan tablet iblis ini berbeda. Saat dia tiba, Lu Ming mendengar orang-orang berdiskusi. Tablet iblis di tengah adalah inti dari tablet iblis bersisi 5. Itu juga merupakan kelas tertinggi. Harta karun yang muncul setiap saat juga merupakan kelas tertinggi. Oleh sebab itu, jumlah kesayangan surga yang datang setiap waktu selalu paling banyak. Namun, persaingan di 9 anak tangga berbeda. Di sini, perhitungannya tidak berdasarkan tingkat kultivasi, tetapi berdasarkan bakat. Tingkat budidaya yang berbeda akan menghasilkan tingkat tekanan yang berbeda. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar tekanan yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu,
Hanya mereka yang lebih kuat dibanding yang lain pada level yang sama yang akan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, hanya orang paling berbakat yang mampu melangkah ke langkah ke-9. Lu Ming menyapu pandangannya dan melihat bahwa anak tangga tertinggi, anak tangga ke-9, sudah ditempati. Lagi pula, hanya ada satu pemuda di tangga ini. Dia adalah Mo Jiuye, putra dari iblis suci. Dia adalah orang paling berbakat di antara generasi muda. Meskipun kultivasinya bukan yang tertinggi, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar pula tekanannya. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa menandingi Mo Jiuye di langkah ke-9. Kali ini, prasasti iblis bersisi 5 diaktifkan oleh Mo Jiuye. Harta karun terbaik dari prasasti iblis inti pasti akan jatuh ke tangannya. Banyak orang sedang berdiskusi. Bab 3272, Ensta membunuh putra iblis suci. Mo Jiuye, maaf, tapi aku ingin harta karun terbaik. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melangkah maju dan berjalan menuju anak tangga pertama. Masih ada 5 atau 6 orang yang bersaing untuk langkah pertama. Alasan mengapa persaingan di sini begitu ketat terutama karena terlalu banyak orang yang bersaing. Di sini, semakin tinggi kultivasi, semakin besar tekanannya. Bahkan, itu hampir setara dengan pertarungan yang setara. Oleh karena itu, banyak orang yang kultivasinya lebih lemah juga datang ke sini untuk bersaing dengan mereka yang kultivasinya lebih tinggi. Sama seperti tablet iblis sebelumnya, Lu Ming melangkah ke tangga. Orang lain di anak tangga pertama menatapnya dengan waspada. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak berhenti dan melangkah maju. Anak itu ada di sini lagi. Dia benar-benar terlalu serakah. Banyak orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu tentang berapa banyak langkah yang bisa dicapai Lu Ming. Setiap kali Lu Ming melangkah, orang-orang di anak tangga itu akan menatapnya dengan waspada. Jika Lu Ming ingin tetap di anak tangga itu, pasti akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Namun, Lu Ming tidak berhenti. Ia terus memanjat dan segera mencapai anak tangga ke-8. Ledakan. Hanya ada satu pemuda yang tersisa di anak tangga ke-8. Ketika dia melihat Lu Ming datang, dia mengeluarkan aura yang kuat dan hendak menyerang Lu Ming. Dia mengira Lu Ming ingin bersaing untuk mendapatkan tangga ini. Adapun langkah ke-9, itu adalah Mo Qianye. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming berani bersaing dengan Mo Qianye. Lebih baik kau tidak melakukan apa-apa, atau kau akan menyesal nanti. Lu Ming berkata dengan dingin, kilatan dingin terpancar di matanya. Pemuda itu terkejut dan merasakan bahaya yang kuat. Itu adalah bahaya yang dirasakan oleh pikiran spiritualnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan tidak meneruskan serangannya. Kamu beruntung. Lu Ming tersenyum dan terus melangkah maju, mencapai anak tangga ke-9. Orang ini benar-benar ingin naik ke anak tangga ke-9. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya ingin dipukuli. Kata kesayangan surga di anak tangga ke-8 dengan nada meremehkan. Orang ini benar-benar akan menantang Mo Qianye. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Suasana menjadi riuh. Banyak orang berharap Mo Qianye dapat menekan Lu Ming. Kultivasi Mo Qianye bukanlah yang tertinggi di antara generasi muda karena dia masih muda. Namun, dia jelas yang paling berbakat. Kali ini, dia bahkan mengaktifkan tablet iblis bersisi 5 dari Istana Iblis. Dalam sejarah Kekaisaran Iblis Suci, hanya ada beberapa orang yang berhasil melakukan ini. Bisakah Lu Ming melawan Mo Qianye? Mo Qianye mengenakan pakaian hitam. Dia berdiri tegak dan tegap dengan wajah dingin. Ada tanda iblis di antara kedua alisnya, yang membuatnya tampak seperti iblis. Dia dikenal sebagai putra iblis suci. Apa artinya ini? Dia setara dengan amanat putra surga di dunia fana. Kau ingin melawanku? Mo Qianye menatap Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh, menatapnya dan mencoba merusaknya. Benar sekali. Aku suka sekali dengan anak tangga ini. Jadi, silakan turun. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mau ngajak aku sore ini? Hahaha. Mo Qianye tertawa histeris, seolah mendengar sesuatu yang lucu. Tawanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ini adalah tablet iblis inti. Pada anak tangga ini, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar pula tekanan yang akan diterimanya. Pada anak tangga ini, hampir setara dengan pertarungan pada level yang sama. Siapa yang bisa menjadi lawannya dalam pertarungan setingkat itu?
Lu Ming benar-benar memintanya untuk turun. Jika ini tidak terlalu menggelikan, apalagi yang menggelikan. Tentu saja, dia belum pernah melihat Lu Ming dan belum pernah melihat Lu Ming beraksi. Itulah sebabnya dia berpikir demikian. Mereka yang melihat Lu Ming beraksi tidak berpikir demikian. Mo Qianye, pria ini luar biasa. Kamu harus berhati-hati. Seseorang dengan baik hati mengingatkan. Apakah kau mengatakan bahwa aku bukan tandingannya? Mo Qianye menatap orang yang telah memperingatkannya dengan niat membunuh. Pria itu langsung terdiam. Mo Qianye sombong dan mendominasi, dan dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga kerajaan dinasti Iblis Suci. Dia kejam dan tak kenal ampun, dan dia membunuh orang tanpa berkedip. Pria itu tidak berani mengatakan apapun. Yang lainnya pun melakukan hal yang sama dan tutup mulut karena takut menyinggung Mo Qianye. Nak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu hanya karena kau berani menaiki anak tangga ke-9. Mo Qianye berkata dengan dingin. Menurutnya, pencapaian Lu Ming sampai ke anak tangga ke-9 merupakan tanda penghinaan terhadapnya. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke anak tangga ke-9 untuk menyainginya. Dia telah membuktikan kekuatannya. Oleh karena itu, dia pasti akan membuat orang-orang yang memandang rendah dirinya menjadi tak terlupakan. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan sikapnya, dia diganggu oleh Lu Ming. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Cepat dan serang. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Aku akan segera mengirimmu ke bawah. Kata Lu Ming. Gila, sangat gila. Mo Qianye sudah sangat sombong, tapi Lu Ming sudah sangat sombong. Mata Mo Qianye dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lu Ming benar-benar berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Dia sedang mencari kematian. Berlututlah. Matilah. Mo Qianye berteriak, dan ki iblisnya membumbung tinggi ke langit. Dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan besar menekan ke arah Lu Ming, mencoba memaksanya berlutut. Lu Ming menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya tombak melesat keluar, menembus telapak tangan pihak lain. Cepatlah dan tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkannya. Berhentilah berlama-lama. Lu Ming memarahi. Alasan mengapa dia tidak menjatuhkan Mo Qianye adalah karena dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Terus terang saja, dia hanya ingin tahu. Kamu. Mo Qianye sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Mati. Sumur iblis di jurang. Mo Jiuye meraung dan ki iblis di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sebuah sumur iblis muncul. Sumur iblis ini gelap gulita, dan tak seorang pun tahu seberapa dalamnya. Sumur itu seakan-akan mengarah ke jurang neraka. Sumur iblis berputar dan terbang menuju Lu Ming. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari sumur iblis. Kekuatan itu tampaknya ingin melahap segalanya, termasuk Lu Ming. Ini adalah asal-muasal keterampilan rahasia Mo Qianye. Mo Qianye sangat marah. Dia menggunakan jurus terkuatnya untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming langsung mengeluarkan pintu dominasi. Pintu dominasi itu terbang menuju sumur iblis jurang dan kedua belah pihak bertabrakan. Dengan suara ledakan keras, pintu dominasi hanya bergetar sedikit, sementara sumur iblis milik Mo Qianye meledak. Dengan teriakan, tubuh Mo Qianye terlempar keluar dari anak tangga ke-9. Setelah itu, dia terus mundur sejauh 10.000 meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Ini, semua orang tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mo Qianye terbunuh dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Mo Qianye dikenal sebagai putra iblis suci, dan dia merupakan orang paling berbakat di dinasti iblis suci. Begitulah adanya. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dengan sangat santai. Di tempat ini, seseorang akan ditekan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat pula tekanan yang akan diterimanya. Ini berbeda dari 4 tablet iblis lainnya. Oleh karena itu, Lu Ming dan Mo Qianye hampir berada pada level yang sama. Dalam pertempuran di level yang sama, siapa yang ditakuti Lu Ming? Selama ini, dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan dalam pertarungan dengan level yang sama. Meskipun Mo Qianye tidak buruk, dia masih rentan saat menghadapi Lu Ming.